No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menggelar pertemuan dengan sejumlah konglomerat tanah air, yang langsung menuai spekulasi politik di tengah isu korupsi yang sedang berkembang di tubuh PT Pertamina. Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, yang melibatkan anak kandung saudagar minyak Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah pada tahun 2023 dan berpotensi mengancam hukuman mati bagi para tersangka. Terkait pertemuan tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, menilai bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dengan konglomerat bukanlah hal yang luar biasa. Meskipun ada wacana yang berkembang seputar kasus korupsi di Pertamina, Deddy berpendapat bahwa situasi tersebut tidak akan menggoyahkan posisi Presiden Prabowo. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki kekuatan politik yang jauh lebih besar dan tidak terancam oleh spekulasi yang beredar. Deddy juga menekankan bahwa menggulingkan kekuasaan Presiden Prabowo bukanlah hal yang mudah. Penggulingan hanya bisa dilakukan melalui dua cara, kudeta, yang melibatkan militer, atau pemakzulan jika ada pelanggaran hukum yang jelas. Dalam kasus Pertamina, Deddy menganggap bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mendalangi upaya penggulingan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, hari ini saya akan mengajak Anda untuk bahas sebuah fenomena yang akhir-akhir ini terjadi ya. Jadi, kelihatannya Presiden Prabowo ini ada upaya kan untuk dimakzulkan atau apapun itu. Maka saya akan bahas strategi anti gagal Presiden Prabowo agar tidak digusdurkan. Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur itu kan dimakzulkan ya, baru 2 tahun memerintah kan. Nah, kelihatannya kan akhir-akhir ini banyak sekali rumors yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang ingin menjungkalkan atau memakzulkan Presiden Prabowo dari kekuasaan beliau yang baru 5 bulan. Kalau Anda cermati di X, di Twitter ya, ada netizen-netizen yang bongkar sebuah pertemuan di Kuala Lumpur untuk rencana pemakzulan presiden. Kemudian ada lagi yang menaikkan narasi yang disampaikan oleh Ibu Koni Rahakundini sebelum Pilpres ya, bahwa ada sebuah rencana yang pertemuan di Singapura yang membahas bahwa kalau Pak Prabowo jadi presiden, maka beliau hanya akan menjabat selama 2 sampai 3 tahun aja gitu. Menjabat sampai 2027 aja. Nah, saya cermati narasi-narasi ini menjadi menggeliat dan makin santer ketika kasus-kasus korupsi besar-besaran kuadriliun dibuka saat ini. Mulai dari Pertamina, sebentar lagi katanya bakal PLN, BJB, Bank Jateng, PT Timah, dan 28 kasus korupsi yang lain yang semuanya itu dibongkar pasca Presiden Prabowo menjabat sebagai presiden. Padahal semua kasus korupsi itu terjadi di masa rezim Jokowi loh. Artinya sebetulnya kita persempit pembahasan ya, jangan kemana-mana dulu ya. Dalam konteks korupsi ini kan artinya sebetulnya Presiden Prabowo ini tuh jadi tukang cuci piring gitu. Dari pesta pora korupsi yang berlangsung 10 tahun selama era Jokowi. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, tidak ada satupun pihak, buzzer-buzzer yang besar maupun yang kecil ya, yang mengaitkan korupsi itu dengan Jokowi loh. Padahal Jokowi yang 10 tahun jadi presiden. Presiden Prabowo baru 5 bulan jadi presiden. Belum ada kasus korupsi yang terjadi selama 5 bulan ini kan. Yang jadi finalis koruptor terbesar sejagat raya versi OCCRP kan Jokowi, bukan Presiden Prabowo. Kok yang mau dimakzulkan kok Presiden Prabowo ya? Ya sekarang nggak bisa lagi dimakzulkan kan, Jokowinya udah nggak jadi presiden ya. Tapi maksud saya, kenapa kok jadi santer berita atau wacana-wacana untuk memakzulkan Presiden Prabowo nih? Jadi di sini nih hati saya terusik untuk memberikan saran kepada Presiden Prabowo. Karena sebetulnya kan yang memang bikin jengkel dan bikin sakit hati rakyat itu terhadap Presiden Prabowo nih, mungkin nggak ada orang yang berani bicara sama beliau ya, karena saya nggak punya preferensi atau interest apapun ya saya berani aja untuk menyampaikan. Rakyat tuh sakit hati banget gitu. Karena rakyat itu udah dalam level yang udah di level ketiga ya dengan Jokowi ya, mulai dari yang curiga, tidak suka sampai benci itu di level itu loh rakyat. Tapi malah Presiden Prabowo malah bilang hidup Jokowi, malah bilang dasmu-dasmu sama orang yang mengkritik beliau gitu. Nah ini kedua hal ini nih yang rakyat tuh sakit hati dan makin sakit hati tuh. Makanya jika Presiden Prabowo ingin bertahan lebih dari
lebih dari yang direncanakan atau jangan sampai dimakzulkan gitu, dan beliau benar-benar bisa jadi pemimpin independen yang kuat, maka beliau harus segera melakukan langkah-langkah strategis yang cerdas agar tidak bisa digusdurkan oleh lawan-lawan politiknya. Maka saya sampaikan ya strategi anti gagal untuk Presiden Prabowo yang bisa beliau terapkan. Pertama adalah konsolidasi kekuasaan secepatnya antara 6 bulan sampai 1 tahun pertama ini sangat kritis ya. Jadi langkah-langkahnya Presiden Prabowo harus segera lakukan reshuffle kabinet untuk memastikan bahwa hanya orang-orang loyal yang berada di posisi kunci. Selama 6 bulan sampai 1 tahun kan udah kelihatan tuh dari 109 orang itu kan kelihatan tuh mana yang bakal loyal sama beliau dan mana yang loyalnya ternyata sama orang lain. Dan jangan biarkan sisa-sisa orang-orangnya Jokowi ini mengendalikan pemerintahan. Jangan biarkan diri dikelilingi brutus-brutus, Pak Presiden. Kalau Julius Caesar brutusnya cuma satu loh. Kalau Presiden Prabowo ini brutusnya banyak. Ngeri kita semua lihatnya kan. Kemudian lakukan pembersihan di sektor-sektor strategis seperti BUMN, kepolisian dan militer agar tidak ada kuda Troya yang bisa menikam dari dalam. Alhamdulillah kalau saya lihat udah mulai ya bongkar-bongkar BUMN ya. Kemudian perkuat pengaruh di DPR, di parlemen, membentuk koalisi partai-partai yang benar-benar solid kepada Presiden Prabowo, bukan kepada Jokowi. Lalu ya Presiden Prabowo sudah melakukan saran yang saya lakukan, yang saya sampaikan ini, bikin hubungan baik dengan oligarki, tapi jangan jadi bonekanya mereka. Karena memang saat ini ya secara de facto gara-gara 10 tahun kemarin itu kan kekuasaan Indonesia kan memang di tangan oligarki kan ya. Jadi ya jangan langsung ditantang oligarkinya, tapi bikin skema di mana mereka tetap untung tanpa harus mengendalikan pemerintahan seperti yang terjadi 10 tahun terakhir. Dan model ekonomi baru ya yang menguntungkan rakyat dan oligarki sekaligus harus segera dijalankan. Misalnya dengan pemberian insentif bagi investasi jangka panjang, bukan proyek-proyek mercusuar jangka pendek. Kemudian batasi dominasi oligarki lama dengan memperkuat oligarki baru yang lebih independen dari politik dan lebih loyal kepada Presiden Prabowo. Dan hilangkan ya jebakan bayang-bayang Jokowi itu udah hilangkan. Jangan bilang Jokowi mentor saya, jangan bilang lagi hidup Jokowi gitu. Jangan biarkan Jokowi mengendalikan pemerintahan dari belakang. Segera tunjukkan Presiden Prabowo kemandirian dengan kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan era sebelumnya. Bikin rebranding total terhadap kebijakan lamanya Jokowi. Ubah skema-skema kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek yang memang harus berjalan, ya, bikin yang lebih masuk akal, lebih rasional, jangan jadi beban APBN, jangan jadi beban fiskal. Terus bongkar skandal lama dan ini ya kelihatannya sudah dilakukan nih. Memang kuat banget nih tekanan terhadap Presiden Prabowo saat-saat ini ya. Tapi harus memang agar Jokowi dan kelompoknya tidak bisa mendikte arah pemerintahan Presiden Prabowo. Dan pastikan Presiden harus membeli hati rakyat dan membuat TNI dan Polri ada di pihak Presiden. Jadi bikin dukungan rakyat dengan kebijakan ekonomi yang konkret, bukan hanya sekedar yang pencitraan, dan jangan biarkan tekanan dari elit-elit politik maupun ekonomi yang bikin Presiden Prabowo kehilangan hubungan dengan rakyatnya. Perkuat pengaruh TNI dan Polri agar tidak ada potensi kudeta politik dari dalam. Hindari skandal dan blunder yang bisa melemahkan pemerintah. Jangan sampai di pemerintahan terjadi skandal korupsi besar. Saat ini, antara 2024 sampai 2029. Jangan. Karena itu akan rentan sekali bagi lawan-lawan politik Presiden Prabowo untuk menjatuhkan pemerintahannya. Pastikan semua kebijakan besar, ya ini sekali lagi saya itu mohon kepada Presiden Prabowo untuk mengkaji ulang program makan bergizi gratis ini ya, karena pendanaannya besar sekali dan hasilnya ternyata tidak signifikan dan bisa jadi bumerang. Ya, lalu yang paling-paling nih, Presiden Prabowo nggak boleh lagi bikin pernyataan kontroversial macam hidup Jokowi, macam dasmu, karena ini bisa dimanfaatkan, bisa diframing oleh media-media bukan pro orang lain, bukan pro Presiden Prabowo untuk melemahkan citra kepemimpinannya. Kemudian intinya ya cepat konsolidasi dan kemudian Presiden Prabowo ini saya memberikan saran
lagi yang jauh lebih teknis ya. Jadi jangan sampai Presiden Prabowo terkena jebakan Batman. Jangan ragu untuk ambil keputusan besar. Pastikan rakyat tetap di pihak beliau dengan kebijakan nyata. Memang ini ada sebuah kelemahan yang saya perhatiin dari Presiden Prabowo selama 5 bulan ini ya. Beliau tuh sulit bangun hubungan emosional dengan rakyat gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan presiden-presiden yang dulu kan, Jokowi kan bisa menciptakan sebuah citra rakyat jelata gitu kan dengan bahasa sederhana, dengan ngangong-ngangong gitu, belusukan-belusukan ke sana kemari. Kalau Presiden Soekarno tuh pidatonya membakar semangat rakyat, membuatnya jadi bapak bangsa. Kalau Presiden Soeharto ya walaupun otoriter ya, militaristik gitu, tapi beliau bisa bangun citra sebagai bapak pembangunan yang tegas tapi tetap melindungi rakyat. Nah, Presiden Prabowo ini masih ini ya, masih terlihat elitis, keras, dan kurang akrab gitu dengan rakyat biasa. Jadi ini mesti harus merubah betul. Bangun narasi baru, Presiden Prabowo sebagai pelindung bangsa gitu. Jadi berhenti tampil sebagai jenderal yang kaku, mulai bangun citra sebagai bapak pelindung rakyat yang lembut dan tegas. Bahasanya dibuat lebih sederhana, bikin belusukan-belusukan taktis gitu kan. Hindari terlalu banyak pengawalan, fokus pada masalah sehari-hari rakyat kecil, dan gunakan media sosial dengan cara yang lebih keren. Karena saya senang ya, saya akan mengamati Instagramnya dan sosmednya Presiden Prabowo ya itu bagus banget gitu, bagus banget di medianya. Cuma kayak kurang kurang diamplifikasi ya, kurang diamplifikasi. Terus jangan lupa bikin garda rakyat, tim loyalis rakyat di lapangan itu penting sekali Presiden Prabowo ya. Jadi Presiden Prabowo ini benar-benar harus harus apa ya merubah brandingnya lah, harus merubah dirinya lah. Tapi nggak usah harus merubah diri yang jadi nggak dirinya gitu loh. Tapi merubah dirinya sesuai dengan kapasitasnya beliau gitu. Contoh ya, beliau kan latar belakangnya militer, tegas orangnya, oh keras begitu kan. Nah, tapi dibikin kayak Presiden Soeharto kan sama-sama militer, sama-sama jenderal. Bagaimana cara bagaimana cara Pak Soeharto, ya mantan mertua beliau itu mendekat ke rakyat gitu. Presiden Soeharto kan tegas banget, tapi beliau tuh ahli dalam membangun citra sebagai bapak bangsa. Memang otoriter, tapi rakyat tetap merasa dekat sama beliau. Nah, Presiden Prabowo bisa belajar dari strategi ini untuk memperkuat dukungan rakyat tanpa kehilangan kendali. Terus bikin program-program kayak Presiden Soeharto, program sosial misalnya ya memang militer gitu ya bikin ABRI masuk desa, tapi ABRI masuk desanya itu benar-benar merangkul rakyat, jangan seperti sekarang tahu-tahu TNI-nya masuk ke kelas-kelas SD untuk bagi-bagi program makan gratis tanpa ngerti, jadi malah menciptakan ketakutan gitu, menciptakan semacam sebuah aura represi. Terus kemudian TNI masuk untuk bikin pertanian misalnya, libatkan rakyat gitu. Jadi kalau Presiden Soeharto kan waktu itu sukses banget ya dengan ABRI masuk desa karena bikin jalan, bikin irigasi, pertanian, tapi bareng sama rakyat. ABRI-nya, TNI-nya tuh bareng sama rakyat. Jadi mungkin Presiden Prabowo bisa bikin branding ya, branding TNI masuk kampung gitu Pak. Kalau dulu Pak almarhum Presiden Soeharto kan ABRI masuk desa. Presiden Prabowo TNI masuk kampung gitu Pak. Dan TNI Polri bisa aktif dalam pembangunan daerah tertinggal, daerah-daerah yang nggak bisa dijangkau, yang penduduknya sangat sedikit. Nah, mereka bekerja sama dengan penduduk setempat. Kemudian bikin pemberdayaan UMKM berbasis desa dengan pendampingan langsung dari pemerintah. Jadi Presiden Prabowo juga hadir di situ. Kemudian bikin program pangan murah di daerah terpencil dengan distribusi dari TNI dan Bulog. Nanti Presiden Prabowo juga hadir. Jadi dampaknya tuh rakyat bisa melihat Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang hadir secara langsung dalam kehidupan mereka. Ya. Kemudian bangun citra Bapak Pembangunan 2.0. Bapak Pembangunan kedua. Dulu kan Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena fokus sekali pada infrastruktur dan ekonomi hingga sampai pada swasembada beras. Presiden Prabowo bisa meniru model ini dengan branding baru. Misalnya fokus pada ketahanan pangan, ya, yang itu kan menjadi fokusnya beliau, ketahanan energi,
dan dengan memberdayakan petani, nelayan, dan peternak. Libatkan mereka. Seperti dulu Presiden Soeharto juga seperti itu. Bikin kelompok pencapir, mengumpulkan petani, nelayan, peternak. Beliau langsung bicara dialog. Kemudian bangunlah industri strategis lokal, kurangi impor dan tingkatkan produksi nasional. Bikin gerakan Pak, bangga produk Indonesia dengan proteksi terhadap industri lokal yang nyata. Maka dampaknya tuh, Presiden Prabowo akan dipandang sebagai presiden yang membangun ekonomi rakyat dari akar rumput. Kemudian harus juga lebih masif ya menggunakan media, tapi dengan sistematis kan, dan untuk propaganda positif. Kalau dulu Presiden Soeharto kan mengontrol media untuk membentuk opini publik positif, dan itu kan sisi negatif yang dirasakan oleh rakyat ya kepada Presiden Soeharto. Kan represi banget tuh, kontrol media banget. Nah, sekarang Presiden Prabowo nggak bisa begitu, tapi harus bisa menggunakan media digital dan influencer yang dari rakyat untuk menciptakan narasi-narasi yang kuat. Jadi influencer itu jangan influencer-influencer yang YouTuber-YouTuber yang udah kelas 30 jutaan subscriber, bukan influencer rakyat. Banyak influencer rakyat. Banyak YouTuber dari daerah-daerah itu dipakai mereka untuk menciptakan narasi yang kuat, dokumentasikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau mau manggil YouTuber, manggil influencer itu bukan yang seperti yang dilakukan sama Jokowi, Pak. Panggil influencer-influencer yang di desa-desa, yang di daerah-daerah. Mereka itu banyak sekali loh subscribernya ya. Dan sangat nyata memotret apa yang terjadi di daerah. Terus bikin kampanye harian di medsos yang menampilkan Presiden Prabowo turun langsung ke masyarakat. Harus sering. Bikin dokumenter gitu seperti waktu itu Presiden Soeharto bikin Jejak Soeharto. Ada Pak dokumenternya, pelajari aja. Tapi bikin lagi dengan yang jauh lebih modern gitu ya. Jauh lebih abad 21 Pak. Misalnya transformasi Indonesia oleh Prabowo. Maka dampaknya tuh rakyat bisa lihat Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang benar-benar bekerja nyata untuk mereka dan bukan cuma retorika atau pencitraan. Jangan. Dan sekarang Presiden Prabowo memang harus lebih sering belusukan sistematis ya. Saya dan mungkin banyak rakyat Indonesia tuh senang sekali kemarin lihat videonya Presiden Prabowo benar-benar datang ke Banjir Bekasi dan bagaimana touchingnya beliau dengan rakyat gitu ya, mengelus anak-anak tuh kelihatan sekali tulusnya. Nggak ngerti nih pencitraan apa bukan, tapi karena kurang lebih kita kenal ya sama Presiden Prabowo ya, jadi nggak kelihatan tuh sebagai sebuah pencitraan. Nah, bikin yang lebih sering Pak hubungan langsung dengan rakyat lewat belusukan sistematis. Jokowi emang sukses banget ya di soal belusukan loh, sampai masuk gorong-gorong segala. Tapi rakyat semua tuh tahu bahwa semua yang dilakukan itu benar-benar cuma pencitraan. Nah, Presiden Prabowo harus melakukan belusukan yang benar-benar punya dampak. Jadi setiap kunjungan ke daerah harus disertai pemberian solusi yang konkret. Benar-benar kayak Presiden Soeharto yang melakukan kelompok pencapir waktu itu. Jadi nggak cuma sekedar hadir, seremonial, bikin repot orang, jangan. Tapi benar-benar yang datang tuh kalau bisa incognito aja, nggak usah pakai rame-rame, tapi media disorot, tapi disorot media, dan berikan solusi konkret. Buatlah sistem medsos aduan rakyat langsung. Dan benar-benar direspon sama Presiden Prabowo secara berkala. Jadi Presiden Prabowo harus punya jadwal setiap bulan turun langsung ke desa-desa, ke daerah-daerah dengan agenda nyata, bukan sekedar pencitraan, bukan sekedar untuk konten, dan bukan cuma seremoni yang akhirnya bikin repot banyak orang. Bisa kok Pak, belusukan tanpa tanpa pakai budget tuh bisa kok Pak, ya. Maka Presiden Prabowo akan terlihat sebagai presiden yang benar-benar peduli dan bekerja nyata untuk rakyat. Dan bangunlah loyalitas jangka panjang dengan program kesejahteraan berjenjang. Dulu Presiden Soeharto itu menciptakan stabilitas jangka panjang dengan sistem loyalitas ekonomi. Nah, Presiden Prabowo bisa menciptakan skema kesejahteraan berbasis jenjang, misalnya dana desa plus, insentif tambahan untuk desa yang mandiri secara ekonomi. Kemudian bikin kredit mikro nasional, kredit ultra ringan untuk petani dan UMKM dengan subsidi langsung. Itu kayak yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan Bangladesh ya. Jadi kredit benar-benar nggak pakai bunga. Kemudian program 100 juta keluarga sejahtera yang bertahap meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pak. Jadi rakyat akan merasa bahwa pemerintahan Prabowo tuh benar-benar meningkatkan taraf hidup mereka, bukan hanya sekadar janji politik. Jadi,
Presiden Prabowo memang harus banyak meniru Presiden Soeharto. Tapi gayanya lebih modern. Anak-anak milenial, zilenial, anak-anak alfa yang 70% adalah rakyat Indonesia itu sangat nggak kenal Presiden Soeharto itu siapa, nggak ngerti sama sekali. Nah, karena itu Presiden Prabowo harus bisa bikin Presiden Soeharto rasa abad 21. Karena backgroundnya sama, kebetulan juga masih keluarga gitu kan. Jadilah pemimpin yang bekerja diam-diam, tapi hasilnya terasa besar. Presiden Soeharto tuh sering banget loh belusukan tanpa disorot ya. Gunakan TNI Polri sebagai alat pembangunan rakyat, bukan hanya alat kekuasaan. Bersihkan dulu tuh Pak Polri ya. Bikin citra yang bagus dan kemudian jadikan sebagai alatnya Bapak. Bangun loyalitas jangka panjang melalui kesejahteraan yang konkret. Dan gunakan media secara efektif untuk membentuk narasi-narasi positif. Jika strategi ini dilakukan dengan benar, Presiden Prabowo bisa jadi pemimpin yang dicintai rakyat, seperti Presiden Soeharto. Tapi jangan ulang kesalahan masa lalunya beliau ya. Nah, kemudian ada sebuah strategi yang ini unik sekali, sangat unik Prabowo gitu. Ini strategi otentik yang saya berikan kepada Presiden Prabowo mengikuti karakter beliau. Beliau itu kan orangnya lovable. Jadilah presiden lovable yang dekat dengan rakyat. Karena Presiden Prabowo ini punya karakter unik yang tidak dimiliki pemimpin Indonesia sebelumnya. Jadi beliau itu kan lovable orangnya, friendly ya, mudah disukai orang, bikin orang tuh jatuh hati sebenarnya. Karena beliau tuh punya sisi humor, terus terus warm heart gitu loh, warm heart ya. Kemudian beliau itu kan romantis, melankolis, mudah tersentuh, dan ekspresif kan menunjukkan emosi, tapi jangan ekspresi yang impulsifnya Pak, yang marah-marahnya. Tapi ekspresif yang kayak kalau Presiden Prabowo lagi meluk Bobby Kertanegara itu loh, kucing kesayangan, atau bonding lovable bonding dengan Mas Didit itu ya, itu menyenangkan sekali tuh dilihat. Jadi itu manfaatkan. Itu adalah sebuah karakter yang benar-benar karakter yang otentik ya dari Presiden Prabowo. Dan kalau itu bisa dimanfaatkan dengan baik, Presiden Prabowo bisa jadi presiden yang benar-benar dicintai rakyat, bukan sekedar dihormati. Gunakan bahasa hati, bukan bahasa politik. Contoh misalnya Presiden Soeharto, terlihat berwibawa dan tegas, tapi kurang ekspresif dalam menyentuh hati rakyat. Jokowi sering belusukan, tapi lebih berorientasi pencitraan, teknis sifatnya. Tapi kalau Presiden Prabowo itu bisa bikin komunikasi emosional dan personal saat bicara dengan rakyat, bukan sekedar teknis pemerintah. Buka sisi humanis tuh lebih luas. Tunjukkan perasaan, nostalgia, dan kepedulian dengan kata-kata yang menyentuh. Jadi kayak yang ditulis di Instagram, tapi lakukan itu gitu. Jadi jangan cuma foto-foto aja, tapi benar-benar lakukan. Terus tim humasnya bikin slogan yang menghangatkan hati, misalnya saya bukan presiden, saya sahabat rakyat, negara ini milik kita semua, saya hanya pelayan rakyat gitu ya. Maka dampaknya rakyat akan merasa dekat dan memiliki hubungan emosional dengan Presiden Prabowo, bukan sekedar melihatnya sebagai pemimpin negara. Jadi Presiden Prabowo tuh harus memaksimalkan sentuhan personal dalam belusukan. Ini kalau kalau misalnya belusukan ya, coba lihat tuh, kalau Jokowi belusukan, itu kan formal, kaku, pencitraan banget gitu ya. Konsumsi konten banget gitu. Nah, Presiden Prabowo itu belusukannya harus beda, pendekatannya harus emosional. Peluk dan rangkul rakyat seperti seorang ayah yang benar-benar peduli, bercerita dengan rakyat, bukan hanya sekedar mendengar. Tunjukkan empati dalam setiap kunjungan, libatkan anak-anak dan lansia dalam setiap kunjungan untuk menciptakan momen yang menyentuh hati. Belusukan ke pasar dan warung kopi bukan hanya pabrik atau proyek besar. Seperti itu, Pak. Dampaknya, rakyat akan merasa Presiden Prabowo benar-benar peduli, bukan hanya pencitraan. Foto dan video belusukan akan viral secara natural karena penuh dengan kehangatan. Kemudian, bikin romantisasi hubungan dengan rakyat melalui kisah dan nostalgia, Pak. Karena Presiden Prabowo ini kan punya kisah hidup yang penuh drama dan perjuangan. Saya ada satu video yang waktu beliau lagi Pilpres itu ya, ada satu video itu setelah ya pada saat beliau Pilpres itu yang udah menang ya, yang udah menang tuh kan beliau cerita tentang kisah hidup beliau. Itu bagus banget loh. Dan itu bisa digunakan untuk membangun hubungan emosional dengan rakyat. Jadi
strategi Pak Prabowo, cerita kepada rakyat tentang masa kecilnya, hubungan dengan ibunya, bagaimana diasuh dan dididik oleh ayahnya, pengalaman hidupnya sebagai bagian dari inspirasi untuk rakyat, bikin serial video pendek seperti Cerita Prabowo yang menampilkan kisah inspiratif dan emosional dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan lika-liku. Gunakan media sosial untuk membangun narasi presiden yang hangat dan romantis dengan rakyatnya. Maka dampaknya, rakyat akan melihat Presiden Prabowo bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai sosok bapak bangsa yang penuh kasih sayang. Tampilkan sisi romantis dan melankolis dalam kepemimpinan. Karena memang basically-nya, Presiden Prabowo ini kan sosoknya romantis dan melankolis. Gunakan sisi itu, gunakan karakter itu untuk membangun hubungan emosional dengan rakyat. Bikin puisi dan kata-kata indah dalam pidato. Sesekali tunjukkan air mata ketika berbicara tentang perjuangan rakyat, tapi jangan air mata buaya ya, beneran. Rayakan hari-hari penting seperti Hari Ibu, Hari Pahlawan dengan momen yang menyentuh hati. Maka dampaknya masyarakat akan merasa terhubung dengan Presiden Prabowo secara emosional. Maka nanti medsos itu akan dipenuhi dengan momen-momen hangat dan menyentuh dari Presiden Prabowo. Dan bangun gerakan hati nurani untuk memenangkan hati rakyat, Pak. Bukan sekedar program teknis, tapi gerakan moral yang membuat rakyat merasa dihargai dan disayangi. Bikin misalnya program kado untuk rakyat. Setiap bulan pemerintah memberikan hadiah simbolis kepada rakyat yang berjasa. Bikin program surat untuk presiden. Anak-anak bisa mengirim surat kepada Presiden Prabowo dan beliau membalas. Ini dulu pernah, Presiden Soeharto pernah melakukan itu. Bikin program makan bersama presiden setiap minggu. Undang rakyat biasa untuk makan bersama Presiden Prabowo. Dampaknya, Pak, Presiden Prabowo akan dikenang sebagai pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya. Citra sebagai presiden paling lovable akan terbentuk secara alami. Jadi, Presiden Prabowo itu benar-benar yang kayak harus jadi presiden yang benar-benar menggunakan bahasa hati gitu, bukan hanya otoritas. Terus ada satu strategi keluarga. Menggunakan Mas Didit Prabowo dan Bu Titi Soeharto untuk membangun kedekatan dengan rakyat. Presiden Prabowo bisa belajar dari Presiden Soeharto ya, yang menggunakan keluarga sebagai simbol stabilitas dan kedekatan dengan rakyat. Kehadiran Mas Didit dan Bu Titi Soeharto bisa menjadi aset politik dan emosional yang memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga hangat dan berakar pada nilai keluarga. Memang beliau sekarang sudah tidak menjadi suami dari Ibu Titi Soeharto, tapi semua orang tahu bagaimana kejadian itu, dan itu kan menjadi sebuah nilai lebih ya ketika beliau itu masih membangun hubungan baik dengan mantan istri beliau, membangun hubungan baik dengan Mas Didit. Dan Mas Didit ini aset loh untuk membangun sebuah citra bagi Presiden Prabowo ya. Karena apa? Beliau itu representasi anak muda dan budaya. Mas Didit Prabowo ini kan dikenal sebagai desainer sukses, berpendidikan tinggi, dan memiliki citra modern. Selama ini jarang muncul di politik, tapi justru bisa menjadi kejutan positif loh bagi rakyat. Karena kelihatan sekali ya bondingnya dengan papahnya itu mesra sekali gitu. Dan itu harus sering diekspos. Ya, Mas Didi tuh bisa jadi jembatan antara Presiden Prabowo dengan anak-anak muda, tanpa harus terjun politik secara langsung. Munculkan aja Mas Didi dalam kegiatan sosial dan budaya. Sering-sering dampingi Presiden Prabowo. Waktu Presiden Prabowo lagi kunjungan ke luar negeri, beberapa kali didampingi Mas Didi tuh, rakyat tuh seneng banget loh. Aduh, putranya eh, menemani ayahnya, itu seneng loh. Rakyat tuh seneng, kayak gitu tuh seneng. Sering dampingi Presiden Prabowo dalam acara yang jangan politik, tapi acara-acara seni, acara budaya, acara jalan-jalan. Terus Mas Didit juga bisa bikin program Fashion for the People, desain murah berkualitas untuk rakyat. Jadi inget tuh waktu zamannya bikin fashion di street gitu ya, tapi mungkin lebih terarah, misalnya seperti itu. Dan kampanyekan bangga buatan Indonesia bersama Presiden Prabowo. Bangun citra keluarga modern dan nasionalis tanpa kesan nepotisme. Jadi anak muda akan mulai merasa lebih dekat dengan Presiden Prabowo. Dan citra Presiden Prabowo tidak hanya militeristik, tapi juga berkelas, elegan, dan peduli pada kreativitas anak bangsa. Ya, jadi memang ini ada sebuah framing yang the new Soeharto family gitu ya dalam versi modern. Tapi ini kan konsumsi dari anak-anak milenial, zilenial, dan alpha. Ya, memang ya sekarang namanya di keluarga di dunia ini 50% bercerai nggak ada masalah asalkan bangunan batin sebagai keluarga itu tetap dijaga. Ibu Titi tetap sebagai mamanya Mas Didit.
Presiden Prabowo sebagai papanya Mas Didit gitu, nggak ada masalah kan, walaupun mantan istri, tapi beliau tetap memiliki hubungan baik dan dihormati, karena sampai dengan hari ini Bu Titi Soeharto tetap dihormati oleh siapapun. Beliau ini masih memiliki banyak loyalis di berbagai daerah, ya. Bu Titi bisa mendampingi Presiden Prabowo dalam acara-acara sosial, terutama yang menyentuh hati rakyat kecil, munculkan Bu Titi dalam program-program sosial, sentuhan ibu bangsa, karena kita juga bingung juga ya nggak ada ibu negara kan, tapi Bu Titi bisa jadi ibu bangsa. Jadi programnya adalah untuk kaum ibu berdaya dan UMKM. Tampilkan momen-momen kehangatan antara Presiden Prabowo dengan Bu Titi dalam acara publik tanpa kesan politik transaksional. Jadi walaupun Bu Titi bukan ibu negara, tapi Bu Titi bisa jadi ibu bangsa, sehingga ini akan menguatkan basis dukungan dari loyalis yang masih ada di akar rumput dan menghadirkan sentuhan keluarga dalam kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah, jadi Presiden Prabowo sekarang ini harus memanfaatkan waktu ya 5 tahun dikurangi 5 bulan untuk membangun sebuah branding, membangun sebuah branding, membangun sebuah branding. Beliau harus memiliki branding yang sangat berbeda dengan presiden sebelumnya. Kemudian jaga kesehatan juga ya Presiden Prabowo ya, dengan makan sehat, dengan membangun sebuah framing ekonomi rakyat tumbuh dari makanan lokal ya. Perhatikan kalau pas misalnya beliau lagi olahraga rutinnya apa sih? Beliau tuh berenang, berkuda. Bangun itu citra itu untuk menampilkan bahwa walaupun beliau saat ini udah lansia gitu, tapi beliau mau jaga kesehatannya. Sehingga kita rakyat itu merasa aman dan nyaman melihat walaupun presidennya lansia, tapi beliau itu jaga kesehatan kok gitu loh. Tampilkan itu. Dan memang harus manajemen stres ya, karena beliau ini kan tipikalinya kalau orang romantis melankolis itu kan suka marah juga ya. Jadi bikin manajemen stres supaya kepemimpinan lebih stabil dan bijak. Dan jangan lupa cek kesehatannya, karena Presiden Prabowo itu harus menjadi role model untuk masyarakat. Dengan pendekatan ini, Presiden Prabowo bisa tampil sebagai pemimpin yang kuat, sehat, dan benar-benar dicintai rakyat. Anda bisa setuju ataupun tidak, tapi inilah yang ingin saya sampaikan. Karena bagaimanapun kita butuh kepemimpinan yang kuat, yang stabil, yang bisa memberi contoh. Banyak hal-hal yang mesti dikoreksi dari Presiden Prabowo dan ini sudah saya sampaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan masukan-masukan saya ini bisa didengar dan kemudian satu demi satu bisa diaplikasikan. Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang mendapatkan informasi dan mendapatkan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.